Nah, ini ada Honda Beat masuk ya teman-teman, Honda Beat Deluxe. Nah, jadi ini si motornya itu kata yang punyanya matian ya. Jadi beberapa meter mati ya. Ini sudah jengkel katanya. Nah, sekarang kita. Nah, ini motornya nih. Langsung kita coba. Kita tunggu beberapa menit. Digas enak ya respon. Cuman ini kendalanya matian saja. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini mati ya. Ini non ISS atau non idling Beat Deluxe-nya. Nah, ini tidak ada kan tombol idling stopnya. Kalau yang ISS kan ada tombol di sini. Biasanya kan kalau sudah panas atau di lampu merah itu kalau macet nanti si mesin mati sendiri. Kalau yang ISS dan kemudian kalau digas si mesin bakal nyala kembali. Tapi ini yang non ISS ya. Tapi kalau dihidupkan ini gampang langsung hidup ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini KOJ ya, Beat Deluxe. Kita tunggu lagi. Nah, ini mati lagi kan si motornya. Jadi ini kisaran 10 meteran loh. Kalau di bawah jalan ini kisaran 10 meteran si motornya bakalan mati. Kemudian di tombol starter bakalan hidup lagi si motornya. Dan bakalan terus seperti itu teman-teman ya, kalau tidak dibenarkan. Oke, apa saja yang harus dicek kalau ketemu penyakit seperti ini? Simak videonya teman-teman. Saya bongkar dulu. Dia. Nah, dan ini saya berbagi tanpa menggunakan scanner ya, tanpa di scan.
untuk pengecekan manual tanpa di scan. Jadi teman-teman bisa yang tidak punya alat scanner bisa praktekkan cara ini. Kita lihat dari tekanan ya. Saya perjelas dulu. Nah, teman-teman perhatikan di bagian tekanan ini. Kalau ini nanti turun ke bawah, berarti yang bermasalah itu pompa bensin ya. Karena untuk penyakit seperti ini itu ada dua faktor. Ada dua ya. Yang pertama itu dari standar samping. Nah, ini bisa switchnya sudah minta ganti atau si per ini sudah longgar. Tapi ini masih kencang ya. Nah, ini perhatikan. Ini untuk cara pengecekannya yang pertama ya. Jadi perhatikan. Nah, ini sudah mulai turun. Nah, kemudian naik lagi. Nah, jadi ini sudah ada tanda-tanda 90% dari pompa bensin ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan lagi. Di jarum ini. Pokoknya fokus ke sini nih. Ke jarum ini kan di angka 40 ya. Nah, ini turun lagi. Nah, sampai ke angka 30. Kemudian naik lagi ke 40. Kita tunggu saja. Dan perhatikan. Dan ketika si motor ini mati itu si pompanya itu sudah tidak memompa lagi ya. Jadi turun ke bawah itu. Nah, ini turun lagi dan naik lagi. Yang menyebabkan mati itu jadi si bensin itu sudah tidak kuat memompa ya, sudah minta ganti si rotaknya. Nanti kalau mati itu si tekanannya turun ke bawah jadi mati. Nah, ini barusan sudah di angka 30 ke bawah ya, di angka 29 dan balik lagi. Kalau tadi dua kali itu di angka 30. Nah, ini sudah turun lagi. Sudah di angka 27 barusan. Sudah di angka 27. Oke, kita tunggu saja. Dan perhatikan. Ini saya membuat video reel ya, tanpa diedit. Nah, sekarang sudah mendekati angka 20. Tapi masih kuat ya. Masih kuat naik lagi. Kalau tadi tanpa menggunakan alat ukur, tadi si mesinnya langsung mati. Tidak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah turun lagi, perhatikan. Nah, naik lagi.
Nah, turun lagi, naik lagi. Untuk meneliti itu harus sabar ya teman-teman, tapi ini sudah ada menandakan. Sebenarnya sih ini kalau yang biasa saya lakukan ini sudah pasti ininya, pompa bensinnya tinggal mengganti pompa bensinnya terus selesai ya teman-teman. Ini saya hanya menunjukkan, mau berbagi sama teman-teman. Perhatikan untuk menganalisanya, karena ini penyakitnya tanpa kode mil ya. Kalau ada yang kode mil itu yang oranye ini menyala ya, yang oranye menyala, tapi ini tanpa kode mil. Nah, jadi si tekanannya ini naik turun ya. Kita coba gas dulu. Nah, barusan ketika digas nyampe di angka 10 ya. Nah, ini lagi bagus. Nah, ini turun. Nah, sudah kurang dari angka 20 barusan. Nah, itu turun lagi. Turun. Nah, barusan sudah mendekati angka 15. Nah, ini turun lagi, si jarumnya perhatikan. Nah, jadi si tekanannya sudah kurang. Jadi BBM-nya untuk masuk ke bahan bakar itu sudah tidak mumpuni ya. Tuh kata yang punyanya mau dioperasi. Ayo sob. Jadi untuk penyakitnya ada di sini ya. Sebenarnya tadi bisa langsung saya ganti. Sininya cuma saya mau berbagi sama teman-teman, dan katanya yang punyanya juga penasaran sama penyakit motor ini, mau tahu. Oke, tinggal ditonton saja nanti di YouTube, Mang. Oke, kita langsung buka dan ganti si rotaknya. Oke, ini saya mau ganti rotaknya pakai merek ini ya, yang biasa saya gunakan, KOJ Detailuk itu sama Genio, kodenya KOJ ya. Oke, nah ini yang baru kita pasangkan. Penutupnya dibuka dulu ya, jangan sampai tidak dibuka, nanti tidak keluar si bensinnya. Dan plusnya saya yang kabel merah saya pasang di plus, yang hitam pasang di min ya, atau masa. Kemudian langsung dimasukkan lagi ke cangkangnya atau ke casing ya. Ini sudah masuk, tinggal penutupnya. Penutupnya kita pasangkan.
Nah, untuk susunan kabelnya nanti saya perlihatkan, dan untuk susunannya juga sudah saya terangkan ya. Saya jelaskan banyak di video saya, teman-teman, untuk susunan pompa bensin ya. Susunan rotak atau fuel pump. Di video-video saya tinggal cek. Kalau mau dijelaskan, ini saya jelaskan lagi susunan kabelnya. Ini ada 4 buah. Diawali dari kanan ini warna hitam. Ini negatif si pompa, si rotak. Dan yang kedua ini warna merah, berarti ini positif si rotak, si pompanya. Yang ketiga warna hitam. Yang warna hitam itu negatif ampere bensin ini ya. Dan yang positifnya ini warna merah yang terakhir, yang di soket nomor 4. Positif si ampere bensin pelampung. Yang ke indikator biar tidak kelihatan kalau kering ya, biar tidak kebablasan maksudnya, bukan biar tidak kelihatan, maksudnya biar tidak kebablasan si bensinnya. Dan sekalian saringan bensinnya ini saya ganti karena ini sudah kotor banget ya. Sekalian saya ganti ini pakai yang putih-putih. Nah, ini kan warnanya putih masih cerah, ini masih suci ya warnanya. Sedangkan yang warna ini sudah tidak suci, teman-teman. Oke, kita pemasangan atau pergantian rotaknya sudah selesai. Tinggal dipasangkan kembali ke motornya. Duh, karetnya ini sudah meral, teman-teman. Sudah terlalu gede ya, jadi susah masuk. Sudah susah masuk. Ini bisa diganti, bisa dipotong ya. Nah, ini sudah saya pasang ya si rotak yang baru. Kita coba tes. Nah, kita coba perhatikan di bagian pompanya. Nah, coba ya.
Ini sudah mau 1 menit. Sudah mau 1 menit. Saya nyalakan. Dan si jarumnya ini sekarang stabil ya. Tidak naik turun lagi seperti tadi. Nah, harusnya yang normal itu seperti ini si jarumnya. Tidak naik turun ke 20 ke 30 kemudian balik lagi teman-teman. Jadi yang normal itu harus seperti ini. Nah, ini saya gas. Nah, perhatikan pas saya gas, kalau yang normal itu paling ketika digas itu angkanya itu paling kurang 1 ya. Ini saya gas. Paling kurang 1 atau 30 kurang 5 kalau yang normal. Pokoknya kalau tekanannya juga 30 itu si motor masih kuat ya, tidak akan matian. Kalau dengan catatan si tekanannya itu tidak pindah-pindah ya, kencang atau pelan, dengan catatan si pompanya itu kalau kata bahasa Sunda mayeng dina angka 30 dina 35. Jadi tekanannya itu tidak naik turun seperti tadi. Oke, ini si tekanannya sudah kembali seperti semula ya. Sudah beres. Tuh kata yang punyanya juga sudah beres. Tinggal digas katanya guys. Oke, kita cabut dulu ya dan langsung kita tes. Nah, ini motornya langsung mau dites sama yang punyanya. Nah, itu sama si bapak. Tes. Nah, itu langsung dites sama si bapaknya. Kita tunggu. Nah, itu sudah balik lagi si bapaknya. Kumaha, mantap. Nah, ini mantap. Kata si bapaknya juga sudah beres si motornya. Ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman, dan bunyikan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang saya upload. Oke, semoga bermanfaat.